Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Raditya Mahardika. Oke, kali ini saya bersama dengan bisa dibilang senior saya dalam bersepeda. Mana efek-efek mana? Efek-efek Nah, apa? beliau ini adalah bisa dibilang yang mengajak saya bersepeda dulu jauh sebelum pandemi ini. Saya udah bersepeda itu udah sekitar kisaran hampir 1 tahun. Nah, beliau ini namanya Mr. Firman, guru olahraga, jadi paham tentang masalah persepedaan. Enggak. Itu bohong. Ya, berbohong demi kebaikan itu baik, guys. Oke, saya mau ngajak ngobrol tentang ini, Mas Firman. Kan sebagai orang yang sudah lama bersepeda. Nah, kan sekarang sedang ada ini fenomena nge-hype-nya bersepeda di semua kalangan. Woi, waduh ini. Lantaran nih kameranya kena ngono. Nah, kan menurut Mas Firman dulu, kira-kira bagaimana menurut Mas Firman fenomena bersepeda yang sekarang sedang sangat membludak? Ya seneng sih lihat antusiasme terutama warga plus 62. Ya walaupun mungkin bisa dikatakan latah ya, tapi mengolahragakan masyarakat itu tujuan utamanya. Tapi kalau tidak didampingi dengan attitude dan juga sikap yang beriringan, ya kurang pas juga sih. Kadang orang saking semangatnya berolahraga tapi kurang memahami tata keramanya dalam berolahraga terutama. Berarti tata cara di jalannya itu ya, Mas. Nah, ini pengalaman saja. Baru tadi pagi itu saya hampir ditabrak, mohon maaf, ibu-ibu yang pakai bersepeda. Jadi jika Anda menganggap kalau ibu-ibu naik motor itu sudah berbahaya, ternyata lebih berbahaya ibu-ibu naik sepeda, guys. Asli. Jadi saya udah di jalan nih ya, di paling pojok. Nah, tiba-tiba mungkin entah kecapean atau mungkin giginya terlalu berat, dia jalannya. Nah, akhirnya nyaris roda belakang saya itu tertempel, terkena sliding tackle. Kan kalau jatuh ya ndak sakit, cuma di tempat serame itu malunya itu 7 turunan. Oke, kembali lagi Mas Firman. Saya ingin berarti kan tidak semua yang bersepeda sekarang itu paham dengan aturan-aturan ya, Mas. Nah, saya begini, tanggapan Mas Firman melihat ini stigma bersepeda itu harus pakai helm. Itu banyak yang setuju, banyak yang tidak. Kok Mas Firman lebih pro yang mana? Ya, kalau lihat bukan dari stylenya ya, tapi untuk safety-nya mungkin keamanannya lebih diutamakan pakai helm. Tapi mungkin kalau belum punya budget untuk beli helm ya setidaknya dalam bersepeda kalau belum pakai pelindung ya mungkin lebih fokus dan lebih hati-hati ya. Karena sekeras-kerasnya kepala Anda kalau kena aspal itu ya tetap keras aspalnya. Nah, ini juga beberapa kali saya juga punya teman-teman, saya mengingatkan, cuy, kenapa ndak mau pakai helm? Pak, mau pakai helm aja, Mas, mau pakai helm. Lah, paling sepedaan ngapain harus pakai helm? Ngapain pakai helm? Nah, dulu saya berpikiran seperti itulah, ngapain sih bersepeda pakai helm? Tapi ternyata saya melihat itu ya memang perlu, walaupun helmnya seperti ini, tapi ini bisa istilahnya melindungi lah, mengurangi resiko kita apabila kita terjatuh. Namanya orang jatuh kan ya kita tidak tahu, betul kan, Mas? Ya, setuju itu. Nah, safety adalah hal yang paling utama, gaya mengikuti. Nah, kalau bisa ya gaya dan safety jadi satu, cuma budgetnya mahal. Ya intinya ginilah, ndak usah terlalu memaksakan harus beli helm yang 1 juta, 2 juta lah, buat apa? Cukup beli yang entry level aja, yang penting bisa melindungi kepala. Cara pakainya itu
Betul. Nah, kan di jalan-jalan seperti ini, jalan sepi seperti ini, kalau ada kejadian apa-apa kan kita ndak tahu, bingung mau minta tolong ke siapa. Nah, itu tadi tentang helm dan safety ya. Sekarang malam ini Mas Firman tentang pelotonan. Peloton itu apa? Dah saya jelaskan dulu. Peloton dan neutron. Peloton itu apa? Dah saya jelaskan dulu. Peloton dan neutron. Proton. Ya, jadi Mas Firman tuh dulu teman saya SMA. Bedanya dia IPA, saya IPS. Jadi ya jokes-jokesnya agak jokes-jokes sains seperti itu. Cuma dari guru IPA kok bisa jadi guru olahraga? Dari jurusan IPA kok jadi guru olahraga? Ini memang passionnya atlet. Ya sekarang ini masalah pelotonan. Jadi untuk yang enggak tahu pelotonan itu apa, peloton itu adalah grup dalam bersepeda ya. Bersepeda dalam satu grup, biasanya peloton itu banyak. Nah, dalam pandemi ini kan sudah disarankan untuk berpelotonan itu kisaran ya maksimal 2 orang sajalah, jangan terlalu banyak terlebih dahulu. Kan kita juga harus menghindari keramaian. Nah, sekarang ini Mas Firman, sering kita jumpai pelotonan-pelotonan yang memenuhi jalan, ya kan? Jalan mungkin lagi senang-senangnya sepedaan, terus wah ini loh teman-temanku, wah ini loh timku, wah. Nah, banyak dijumpai kasus-kasus pesepeda ditabrak mobil, pesepeda ditabrak motor, pesepeda nabrak trotoar, pesepeda nyoto. Enggak, itu semua pesepeda pasti sering nyoto ya. Nah, banyak terjadi kecelakaan ketika bersepeda karena pelotonan yang tidak tidak sesuai dengan syariatnya. Tidak sesuai dengan aturannya. Nah, sebenarnya pelotonan yang baik itu bagaimana sih, Mas? Harusnya saya belajar dulu ya tentang masalah pelotonnya. Tapi mungkin kalau orang awam bisa lihat tanpa harus mengetahui peloton itu seperti apa, mungkin orang berkendara juga bisa menilai lah. Yang pertama jelas jaraknya, jarak antara pesepeda itu harus diperhatikan. Berarti jarak dalam pelotonnya itu ya jangan terlalu dekat. Satu orang dengan orang yang lain mungkin. Terus yang kedua fokusnya. Kadang kalau orang saking euforianya dalam bersepeda itu mungkin kurang fokus. Jadi dia lebih ke saking senangnya mungkin jadi lebih banyak bercandanya daripada fokusnya. Tuh jangan ya di jalan lah sekarang tidak cuma sepeda, tidak cuma mobil, motor. Ya kalau mobil mau bercanda dengan peloton gimana ya? Maksudnya di jalan tuh ya satu harus fokus, jangan bercanda apalagi sampai gini-gini di jalan, sampai zigzag, so aksi lah, so banyak ide. Hasilnya itu banyak kecelakaan. Kemarin juga beberapa hari yang lalu saya juga melihat jadi sekumpulan ya mungkin bisa dibilang masih remaja-remaja tangguh. Kayak Dewi tua ya kan. Ya remaja-remaja tangguh mungkin ya salah satu bentuk eksistensi ya. Nah sekarang kan jadi sekarang tuh bersepeda dibagi menjadi beberapa jenis orang-orangnya ya. Ada orang yang bersepeda untuk olahraga, ada yang bersepeda untuk kuliner, dan ada yang bersepeda cuma untuk update di Instastory. Betul kan? Maaf yang kesindir, saya nggak bermaksud menyindir, hanya mengungkapkan fakta ya. Nah jadi mereka bercanda. Nah, jadi temannya itu menyenggol. Nah, akhirnya dia jatuhlah di jalan. Berak. Nah, teman-temannya itu saya tidak respectnya. Teman-temannya itu tidak terus menolong, malah di video dimasukkan Instastory. Ya mungkin itu konten, mungkin itu lucu, tapi kan tetap ada asas pantas tidak pantas, dan juga itu kan jatuh kan sakit. Nah, ya seperti itulah anak muda zaman sekarang. Ya enggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, maksudnya hasilnya aja jangan terlalu seperti itulah, jangan terlalu norak, jangan terlalu latah ya. Lalu apalagi Mas Firman yang perlu diperhatikan ketika bersepeda di jalan? Ada lagi? Ya mungkin masukannya aja buat para pecinta goeser ya sih, buat semuanya lah. Nah, oke, tergantung kalian lihatnya apa. Karena olahraga bisa sebagai rekreasi, sebagai kesehatan, terus olahraga juga sebagai kontenisasi juga bisa mungkin. Tapi
Yang terpenting satu, utamakan keselamatan dan juga tata tertib atau tata aturan yang harus diperhatikan, karena kita semua di sini bersepeda nggak cuma buat diri kita sendiri tapi juga buat pengguna jalan yang lain. Kita harus mengampanyekan share the road, berbagi jalan, karena jalan itu kan juga bukan hanya untuk pesepeda, bukan untuk motor, bahkan pejalan kaki itu juga punya hak, ya kan. Oke, tetap bersepeda dengan bijak. Ingat, bersepeda itu tidak untuk mencari penyakit tapi untuk menjauhkan penyakit. Bersepeda untuk sehat, bukan untuk mencari malapetaka. Oke, see you.